Nah, sekarang gimana caranya kita mengubah pecahan ya? Baik itu mengubah pecahan menjadi baik itu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen ataupun per mil ya. Jadi di sini kita akan belajar gimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan biasa menjadi persen, dan pecahan biasa menjadi per mil ya. Jadi misalkan di sini ada contoh, ada pecahan biasa 9/2 ya, 9/2. Lalu pecahan biasa ini gimana caranya kita mengubah menjadi pecahan campuran? Ya di sini contohnya bisa dilihat ya, 9/2 ini bisa dipecah menjadi 8/2 ditambah 1/2 ya. Jadi 9/2 ini bisa kita pecah menjadi penjumlahan pecahan 8/2 ditambah 1/2 ya. Lalu 8/2 itu adalah hasilnya 4 ya. 8/2 itu artinya 8 dibagi 2, hasilnya 4 ditambah setengah. Setengah itu hasil dari setengah itu adalah hasil dari perpecahan dari 9/2 tadi ya, setengah. Sehingga 4 ditambah setengah itu hasil adalah 4 setengah atau 4 1/2 ya. Jadi begitu caranya. Atau bisa juga kita mencarinya dengan cara kita membagi saja kan, kita membagi saja pembilang dengan penyebutnya. Jadi di sini misalkan 9/2 ya. 9/2 kita bagi ya, kita bagi, maka hasil bilangan bulatnya adalah 4 ya kan. Kalau 5 lebih kan. Kalau misalkan 2 kali 5 itu 10, berarti 9 bagi 2 itu hasil yang bulatnya itu adalah 4 ya, 4. Kalau 3 itu kurang ya, berarti hasil bulatnya 9 bagi 2 itu 4 ya. Lalu 9 bagi 2 itu 4, sisanya berapa? Karena 2 kali 4 itu 8, maka sisanya itu adalah 1. Maka 1 itu kita taruh di atas ya. Kita taruh menjadi pembilangnya. Dan penyebutnya adalah 2-nya itu. Ya, 2-nya itu adalah menjadi penyebut. Jadi hasilnya adalah 4 1/2 ya. Jadi syarat pecahan biasa bisa dirubah menjadi pecahan campuran adalah nilai yang di atas atau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut ya. Atau bisa dikatakan sebagai pecahan tidak murni ya. Seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi sekali lagi, suatu pecahan biasa bisa dirubah menjadi pecahan campuran, syaratnya pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, atau nilai yang di atasnya itu lebih besar daripada nilai yang di bawah ya. Jadi ini 9/2 karena nilai yang di atas itu lebih besar daripada yang di bawah, maka kita bisa rubah menjadi pecahan campuran ya. Lalu bagaimana pecahan biasa ini 9/2 kita rubah menjadi pecahan desimal ya? Maka caranya tinggal kita bagi saja menggunakan cara bersusun ya, seperti yang sudah pernah kalian pelajari. Itu dengan cara bersusun 9 bagi 2 ya, hasilnya itu adalah 4. 4 kalikan 2 hasilnya 8, sisanya adalah 1 ya. 1 dibagi 2 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0, maka kita tambahkan di atasnya koma ya. 10 bagi 2 itu adalah 5. 5 kali 2 adalah 10, maka sisanya 0. Maka hasil dari 9 bagi 2 pecahan desimal itu adalah 4,5 ya. Atau cara yang kedua bisa juga kita mengalihkan dengan 5/5 ya. 5/5 itu hasilnya 1 ya. 5/5 itu hasilnya 1, berarti kita mengalihkan dengan, sama saja kita mengalihkan dengan suatu bilangan yang tidak mengubah hasil ya. Jadi 9/2 dikali 5/5, maka kita tinggal kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut ya, hasilnya 45/10. 45/10 itu hasilnya 4,5 ya, satu angka di belakang koma. Lalu bagaimana pecahan biasa ini kita rubah menjadi persen ya? Maka untuk merubah menjadi persen sangat mudah sekali, tinggal kita kalikan saja dengan 100% ya. Jadi 9/2 kita kalikan 100% ya. Maka hasilnya adalah 450%. Caranya adalah bisa kita mengalihkan langsung 9 kali 100 dibagi 2, atau
kita sederhanakan. 100 dibagi 2 ya. 100 dibagi 2 itu hasilnya 50 ya. 50 dikali 9 hasilnya 450%. Ya, itu cara mengubah kepada persen. Lalu bagaimana cara mengubah ke per mil? Ya, kalau tadi persen berarti kalikan dengan 100%. Berarti kalau per mil kita tinggal kalikan dengan 1000 ya, 1000 per mil ya. Caranya bersama ya. Tinggal kita kalikan 9 kali 1000 dibagi 2 atau 1000-nya kita bagi 2 ya, 1000 bagi 2 hasilnya 500 ya, 500 dikali 9 4500 ya. Jadi itu ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan biasa menjadi desimal, pecahan biasa menjadi persen, dan pecahan biasa menjadi per mil ya. Lalu ini ada contoh yang kedua ya. 17/4 ya. Karena nilai pembilang yaitu lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya seperti tadi ya. Kita pecah 17/4 ini menjadi 16/4 ditambah 1/4 ya. 16/4-nya itu hasil 4 dan 1/4-nya adalah kita taruh di sini, jadi 4 ditambah 1/4 hasil 4 1/4. Atau seperti cara tadi 17 dibagi 4 itu hasilnya 4 ya, sisanya adalah 1 ya, sisanya 1, penyebutnya 4, berarti 4 1/4. Dan ini cara mengubah kepada bilangan desimal, sama seperti tadi kita menggunakan cara bersusun ya. Mengubah kepada persen berarti kita kalikan dengan 100%, dan mengubah ke bilangan per mil berarti kita kalikan dengan 1000 per mil. Ini ya. Pada pembagian cara bersusun, jika hasil pembagian antara pembilang dan penyebut berupa bilangan desimal berulang, maka hasil pembagian tersebut dapat kita bulatkan ya. Dan adapun aturan pembulatannya itu, aturan pembulatan bilangan desimal itu adalah yang pertama, jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depan angka yang akan dibulatkan bertambah 1 dan angka di belakang angka yang akan dibulatkan dihilangkan ya. Contohnya misalkan 0,5367 ya, 0,5367. Misalkan kita ingin membulatkan sampai kepada 2 angka di belakang koma ya. Di sini ada 4 angka ya, ada 4 angka di belakang koma. Maka misalkan kita ingin membulatkan hanya 2 angka di belakang koma ya. Maka bisa dilihat di sini setelah angka 3 itu adalah angka 6 ya, setelah angka 3 itu adalah angka 6. Angka 6 di sini itu lebih besar atau sama dengan 5 ya. Lebih dari 5. Maka angka sebelum 6 itu yaitu angka 3 kita tambahkan 1 ya. Sehingga kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 0,54 ya. Lalu yang kedua, jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5 ya, angka di depan angka yang akan dibulatkan tidak berubah dan angka di belakang angka yang akan dibulatkan dihilangkan ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada bilangan bulat 0,761432. Misalkan kita ingin membulatkan sampai 3 angka di belakang koma. Kalau tadi misalkan 2 angka di belakang koma, yang contoh kedua ini misalkan 3 angka di belakang koma ya. Jadi 3 angka di belakang koma kita bulatkan misalkan. Setelah berarti kalau kita ingin membulatkan 3 angka di belakang koma berarti sampai 1 ya kan? Sampai 1. 7 6 1 ya. Kita lihat angka setelah 1 itu adalah angka 4 ya. Angka setelah 1 itu adalah angka 4. 4 itu kurang dari 5 ya. 4 itu kurang dari 5. Maka angka sebelumnya itu yaitu angka 1 tidak bertambah tapi tetap menjadi 1 ya. Sehingga hasil pembulatannya itu adalah 0,761 ya, karena angka setelah 1 itu kurang dari 5 ya. Jadi jika kita ingin membulatkan bilangan desimal, ingin membulatkan menjadi 2 angka di belakang koma atau 3 atau 4, maka lihat angka terakhir dari
sesuai yang ingin kita bulatkan. Misalkan 2 angka, berarti setelah angka yang keduanya itu kalau misalkan lebih dari 5, maka angka sebelumnya itu kita bulatkan ke atas ya. Kalau misalkan kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah, artinya angkanya tidak berubah ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Sini contohnya 2/3/4 itu pecahan campuran ya. Gimana cara mengubah kepada pecahan biasa? Ini cara yang pertama, kita 2/3/4 itu kita jadikan menjadi 2 ditambah 3/4 ya. Jadi 2/3/4 itu artinya 2 ditambah 3/4 ya. Lalu kita samakan penyebutnya ya menjadi 4 ya. Kita menjadi 4 ya. 2 itu menjadi 8/4 karena 8/4 itu hasilnya 2. 3/4 tetap. Lalu ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya kan. Pembilang dengan pembilang yaitu 8 tambah 3 hasilnya 11 sehingga 11/4 ya. Jadi 2/3/4 itu kalau kita jadikan pecahan biasa maka hasilnya 11/4. Atau cara yang keduanya tinggal kita kalikan saja kan, 2/3/4, 4-nya kita kalikan 2 ditambah 3 ya. 4 dikali 2 ditambah 3 hasilnya 11/4 karena penyebutnya 4 kita tetap tidak rubah, samakan menjadi 4 ya. Jadi ini lebih mudah ya cara kedua. Lalu contoh yang kedua misalkan 32/5 ya. 32/5 itu artinya 3 ditambah 2/5 ya. Kita samakan penyebutnya menjadi 5 ya, menjadi 5, maka 3 ini sama saja dengan 15/5 ya. 15/5 itu hasilnya kan 3 ya. Lalu ini penyebutnya sudah sama, 5 dengan 5, maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya kan. Yang atasnya, bilangan yang atas 5 tambah 12 itu hasilnya 17. Maka hasil pecahan biasa dari 32/5 itu adalah 17/5. Atau cara yang kedua, tinggal kita kalikan ya. 32/5 itu dari mulai bawah kita kalikan, 5 dikali 3 ditambah 2, 5 kali 3 15 tambah 2 itu 17/5 ya. 17/5. Lalu bagaimana mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Misalkan ada 0,25. 0,25 ya. Di sini kita lihat angka di belakang koma ada 2 ya. Angka di belakang koma ada 2 angka ya. Jadi kalau misalkan angka di belakang koma ada 2 berarti per 100 ya. Jika satu angka di belakang koma berarti per 10 ya. Karena ini ada 2 angka di belakang koma maka kita jadikan per 100 ya. Angka yang di belakang komanya 25 ya, berarti 25/100 ya. Itulah pecahan biasanya ya. Tetapi 25/100 ini bisa kita sederhanakan lagi kan. Kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Maka kita sama-sama bagi 25. Yang atas kita bagi 25, yang bawah kita bagi 25, maka hasilnya 1/4 ya. Jadi 1/4 ini adalah bentuk yang paling sederhana ya. Jadi kesimpulannya 0,25 itu jika kita rubah menjadi pecahan biasa hasilnya 1/4 ya. Lalu contoh yang lainnya misalkan 2,6 ya, 2,6. 2,6 kita ingin rubah menjadi pecahan biasa. Kita lihat di sini di belakang angka ya. Di belakang angka ini ada satu angka ya. Maksud saya di belakang koma ini ada satu angka. Di belakang koma ada satu angka berarti 1/10-nya kan? 1/10 ya. Karena di sini 2,6 ya. Berarti kita ambil bilangan bulatnya itu adalah 26 ya. Jadi 26/10 ya. Jadi 2,6 itu kita rubah menjadi pecahan biasa itu adalah 26/10 ya. 26/10 ini belum menjadi bentuk yang paling sederhana, maka kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 2. Pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya kita bagi 2, maka hasilnya 13/5. 13/5 ini adalah pecahan biasa ya, pecahan biasa. Maka kalau kita ingin merubahnya kepada pecahan campuran, maka kita tinggal ubah seperti cara yang tadi ya, 13/5 ya. 13/5 itu hasilnya
2 ya, 2. Sisanya adalah 3. Kita taruh 3 di atas menjadi pembilang dan penyebutnya adalah 5. Jadi 13/5 itu adalah 23/5. Yang selanjutnya bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa ya, persen. Misalkan nomor 1 ada 5% ya, 5%. Jadi kalau persen itu artinya per 100 ya. 5% artinya 5/100 ya. Berarti bentuk pecahan biasanya dari 5% itu adalah 5/100. Dan 5/100 ini belum menjadi bentuk yang paling sederhana. Seperti apa menyederhanakannya? Kita sama-sama bagi 5 ya. Atas kita bagi 5, bawah kita bagi 5. Hasilnya 1/20 ya. Jadi bentuk persen dari 5% itu adalah 1/20. 1/20 ini adalah bentuk yang paling sederhana ya. Contoh yang lainnya misalkan 64%. 64% itu artinya 64/100 ya. 64/100 ini belum menjadi bentuk yang paling sederhana, maka kita rubah menjadi bentuk yang paling sederhana ya. Untuk menyederhanakan bisa kita bagi dengan bilangan yang kecil dulu ya. Misalkan kita bagi dengan bilangan 4 ya. Kalau misalkan dengan bilangan 2 bisa saja kan kita bagi dulu dengan bilangan 2 ya. Maka hasilnya 32/50 ya. 32/50 kita bagi 2 lagi ya. Hasilnya menjadi 16/25 atau langsung ya, atau langsung kita bagi dengan 4 ya. Kita bagi dengan 4 hasilnya. Yang atas kita bagi 4, yang bawah kita bagi 4, 64 bagi 4 hasilnya 16, 100 dibagi 4 hasilnya 25. Dan 16/25 ini adalah bentuk yang paling sederhana ya. Tidak bisa kita bagi lagi kan? Tidak bisa kita bagi lagi menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi 16/25 ini adalah bentuk yang paling sederhana dari 64/100 ya. Jadi kesimpulannya 64% itu bentuk pecahan biasanya itu adalah 16/25 ya. Contoh yang ketiga ini 36% ya. 36% seperti cara yang sama, didapatkan pecahan biasanya itu adalah 9/25. Lalu yang selanjutnya mengubah per mil menjadi pecahan biasa ya. Jadi kalau persen itu per 100, berarti kalau per mil per 1000 ya. Tinggal kita bagi dengan 1000. 25 per mil artinya 25/1000 ya. 25/1000 masih kita bisa bagi atau kita sederhanakan lagi menjadi bentuk yang paling sederhana, maka kita tinggal bagi saja 25. Yang atas kita bagi 25, yang bawah kita bagi 25 ya. Ya. Jadi hasilnya yang atas bagi 25 hasilnya 1, yang bawah 40. Jadi 1/40 ya. Jadi 25 per mil itu kita rubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 1/40 ya. Contoh yang keduanya 135 per mil, yang ketiganya 232 per mil ya. Dengan cara yang sama bisa kita dapatkan ini adalah pecahan biasanya ya. Yang selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan